NTR by IDCOM. Ayo, ini pasti semua pada mau ledekin aku gara-gara frugal living ya. Ini pasti gara-gara kawin Nona nih. Semuanya jadi salah kaprah begini deh. Biasalah, orang cantik sering banget memang diterpa isu-isu miring seperti ini. Mentang-mentang aku kemana-mana naik MRT, pergi juga bawa bekal, dengerin lagu juga pakai Spotify ketimbang nonton konser. Masa aku langsung dicap pelit sama mereka? Padahal tuh ya, konsep hidup frugal living dan pelit itu tuh beda banget loh. Gak percaya? Yuk kita bahas di video kali ini. ID Commerce, aku tuh sadar banget deh, pengeluaranku selama ini itu benar-benar gak terkendali. Terutama untuk hal-hal yang gak esensial. Jadi, sekarang aku lebih ingin fokus, bijak mengatur keuangan aku. Oke, aku klarifikasi dulu nih ya. Jadi, banyak banget orang di luar sana yang salah kaprah sama konsep frugal living. Mereka mikirnya konsep frugal living itu berarti pelit. Gak mau ngeluarin uang sama sekali. Padahal bukan gitu konsepnya. Jadi, frugal living itu lebih ke cara kita mengatur keuangan dengan bijak dan memaksimalkan nilai dari setiap uang yang kita keluarkan dengan efektif. Aku juga gak mau loh kelihatan pelit. Tapi, aku lebih berpikir untuk jangka panjang ke depannya. Daripada nih ya, aku ngeluarin uang untuk hiburan sementara, jadi aku pilih untuk menyimpan atau menabung uang itu buat hal-hal yang lebih penting ke depannya. Frugal living itu sebenarnya konsep yang menarik banget loh. Bayangin aja, kita hidup hemat tapi tetap bahagia. Frugal living juga ngajarin kita bagaimana caranya kita lebih menghargai apa yang kita punya. Jadi kita gak bersifat konsumtif. Kalau aku bilang ya, ini tuh lebih ke gaya yang bijak dalam mengatur keuangan. Nih contohnya, kita bawa bekal daripada beli makanan di luar setiap hari. Bisa juga nyari promo dengan harga-harga yang lebih murah, tapi barang-barangnya tetap berkualitas. Tujuannya buat apa? Ya tentu buat memastikan kalau uang kita tuh dipakai dengan cara yang efektif dan efisien, tanpa harus ngorbanin kualitas hidup kita. Sedangkan kalau pelit, ya jelas beda. Pelit itu lebih ke sikap yang gak mau keluar uang sama sekali. Bahkan untuk hal-hal penting yang bisa bikin kita hidup lebih nyaman. Orang yang pelit seringkali nahan diri buat nikmatin hal-hal kecil. Bahkan kalau mereka sebenarnya mampu. Nah, frugal living tetap bisa bikin kita nikmatin hidup. Dan kita ngerasa gak terbatas. Karena kalau pelit, kita ngerasa semuanya pergerakannya terbatas dan cenderung gak bahagia. Nah, kalau pengalaman aku pribadi, waktu aku mulai frugal living, aku jadi lebih banyak menemukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi gak harus mahal, tapi tetap berkualitas. Contoh aja, daripada aku pergi nonton film ke bioskop nih ya setiap weekend, aku sama teman-teman dan keluargaku prefer kita movie night di rumah. Bisa beli cemilan sendiri, bawa cemilan, nonton film yang kita suka. Ya hasilnya sama aja, sama-sama quality time, dan bisa tetap asik tanpa bikin dompet kita kering. Satu lagi yang mesti kudu wajib di bold. Memulai gaya hidup frugal living itu sebenarnya gak harus menyiksa diri kok. Coba deh, terapkan hal-hal simple dulu. Kayak misalnya kalian bawa bekal ke kantor, naik kendaraan umum, terus juga kalau misalkan belanja, kita set dulu nih daftar belanjaan sebelum kita pergi belanja. Jadi ketika kita sampai di supermarket, ya gak perlu tuh beli barang-barang yang di luar list daftar belanjaan kita. Kalian tahu kan artis Cinta Laura? Dia salah satu artis favoritku loh, yang juga menerapkan konsep hidup frugal living. Aku tuh sering banget ngeliatin di sosmednya dia atau di vlog-vlognya dia. Kalau dia itu beli barang gak harus mahal ataupun branded. Jadi memang dia menerapkan pola hidup yang sederhana. Dia gak beli barang dengan embel-embel misalkan hanya demi keinginan semata. Melainkan dia memang beli barang tersebut untuk kebutuhannya. Jadi kan gak mencerminkan sifat konsumtif ya. Ada lagi loh artis Adrian Maulana. Kalau ID Commerce lihat di sosial medianya, dia sering loh ngonten naik kendaraan umum, KRL bahkan. Padahal kita tahu dia artis, terkenal, kaya raya juga, dan pastinya punya kendaraan pribadi.
Tapi alasannya simple. Selain lebih hemat, naik angkutan umum juga menghindari kemacetan di kota Jakarta. Apalagi jam-jam kerja ya. Bukan sekedar tentang menghemat uang atau hidup hemat, tapi konsep ini semakin banyak dibicarakan karena ternyata punya pengaruh yang sangat luas loh. Punya dampak yang gak hanya sekedar tujuan keuangan pribadi. Apalagi 66% Gen Z tuh budget conscious banget. Shoppers juga yang pengeluarannya setiap bulan di bawah 500.000. Ini bukti kalau hidup hemat itu soal pilihan bijak, bukan soal kekurangan. Plus ada juga seorang profesor pendidikan yang cukup dikenal namanya, yaitu John White, juga ngejelasin kalau konsep frugal living itu harus diadopsi oleh generasi-generasi masa depan. Bukan hanya untuk negara-negara miskin ataupun berkembang. Bahkan negara-negara maju sekalipun harus mengadopsi konsep pola hidup ini. Kenapa? Karena jumlah penduduk dunia yang terus meningkat. Sementara kita lihat sumber daya yang kita miliki semakin terbatas. Itu yang jadi alasan utama. Kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa sumber daya yang ada akan habis. Dan itu tentu berdampak pada kelangsungan hidup kita semua di masa depan. Kalau aja kita bisa melatih diri kita untuk hidup lebih sederhana dan memikirkan dampak dari setiap keputusan konsumsi, kita sebenarnya sedang berkontribusi pada keberlangsungan hidup kita di masa depan. Jadi, ngomongin soal frugal living, sebenarnya ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin. Salah satunya adalah kunci untuk memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan terkendali. Bayangkan, kita bisa menghindari jebakan hutang yang sangat menghantui banyak orang karena kita belajar untuk hidup tidak menghabiskan lebih dari yang kita mampu. Selain itu, frugal living juga mengajarkan kita terbiasa untuk menabung. Ini membantu kita mengantisipasi kondisi hidup jangka panjang seperti persiapan untuk pendidikan, kesehatan, dana pensiun, atau menghadapi kejadian-kejadian yang gak terduga. Ya, konklusinya frugal living itu bukan berarti kita gak bisa menikmati hidup loh, tapi justru bisa bikin hidup kita jauh lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Kita bisa kok tetap kasih reward ke diri kita sendiri. Sesekali gak apa-apa, kita jalan-jalan, ataupun nonton film ke bioskop, juga nonton konser. Yang penting semuanya itu sesuai porsinya, gak perlu berlebihan. Penting buat kamu juga untuk memahami bahwa frugal living itu bukan tentang hidup dalam keterbatasan atau kekurangan, melainkan tentang mengadopsi sikap bijak dalam mengelola uang dan sumber daya yang ada. Gimana? Mau coba ikutan konsep frugal living gak? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Well, semoga video ini bermanfaat dan bisa kasih kamu perspektif tentang manfaat dari frugal living, sekaligus ngehapus stigma negatif soal frugal living. Jangan lupa ya, dengerin podcast Ngobrolin PR dari IDCOM. Bye-bye!